Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kita hadir kembali Jumat malam, masih ditemani oleh guru kita yang sangat kita hormati, Ustadz Fathul Mubin. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Salam dari Kapten Fajar Ustadz, baru datang, baru sandar, jadi kuenya yang sudah datang duluan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi lah sama Kapten Fajar Kurniawan. Sehat selalu Kapten. Pemilik Sangkek Bundo. Apa aja produknya Pak Faisal? Pempek. Kerupuknya namanya apa tuh? Apa namanya? Kemplang. Nah, kalau Pak Guru itu mencerdaskan kehidupan bangsa, Ya. kalau Sangkek Bundo itu mengenyangkan kehidupan bangsa. Vital berarti ya buat bangsa dan negara ini. Cerdas doang, kalau lapar ya berbahaya. Iya, ini sejalan dengan Pak Prabowo. Makan bergizi, makan siang bergizi. Ya. Sangkek Bundo. Bikin editor capek aja. Alhamdulillah Ustadz, selalu sumringah kita ketemu. Ini insya Allah pasukan berani hidup Ustadz. Iya, Bukan pasukan berani mati. jangan Pak. Karena mati itu suatu keniscayaan yang pasti. Tapi kalau pasukan berani hidup itu berani menggali semua rezeki. Nah, minggu lalu itu kan kita ngomongin ulama, ngomongin guru-guru bangsa, gitu. Terus kalau ulama kan memang sudah masyhur sebagai pewaris Nabi. Ya. Nah, terus kalau kita orang ini, Ustaz, cocoknya pewaris apa gitu? Tampang-tampang kayak mengkenen kuon gitu ya. Kalau ulama itu pewaris Nabi, enak didengarnya gitu ya. Ya kalau kita orang ini, apa yang tersisa buat selain mewarisi utang ya? Utang negara. Aduh. Selain mewarisi utang, mewarisi bangsa, mewarisi bumi lah. Itu kira-kira nanti mungkin nyentuh-nyentuh hukum waris juga bisa gitu. Tapi sebenarnya hakikat kita ini sebagai orang-orang yang apa ya, tertinggal atau ditinggal Nabi, ya berusaha mendekatkan diri kepada ulama juga, guru-guru kami gitu. Nah, apa yang bisa kami wariskan gitu Ustadz, sehingga sebagai pewaris ya, kalau judulnya kita ini para pewaris kan berarti ada sesuatu yang kita teruskan gitu Ustadz. Kira-kira cocoknya buat pedagang, karyawan, sama guru kayak kami ini kayak gimana Ustadz? Kalau ulama itu kan berhubung ulama ya Pak. Iya. Kalau kita bukan ulama Pak, ubaru Pak. Ubaru. Enel. Itu kalau ulama itu kan pewaris Nabi, tapi kalau kita itu pewaris sejarah peradaban. Ya kalau seperti dengan latar belakang status sosial yang berbeda, kita berkiprah sesuai dengan statusnya Pak. Kalau yang karyawan nggak usah ngajar Pak. Iya. Kalau ngajar itu nggak usah ngelas Pak. Nggak usah. Itu mah SMK aja Pak, Iya, bukan SMA Pak. Iya. Itu teknik sipil Pak. Pak. Nah itu apa, kalau untuk kita itu kan sebetulnya tetap menjaga sejarah Pak, menjaga sejarah kan, sejarah peradaban masa lalu, walaupun tidak sama persis, tapi orangnya, lakonnya sama aja yang diperankan, gitu kan. Ya oleh karenanya kan kalau yang perlu disadari itu kan, sebagaimana kemarin itu Hari Pahlawan ya, setidaknya kita itu paling minimal meneruskan sejarah keluarga Pak. Itu hanya ada namanya apa, memperbaiki keturunan Pak. Iya.
Berbagi keturunan itu kan kawin sama orang Rusia, Pak. Uzbekistan, Ustaz. Sama yang cakep-cakep, Pak ya. Itu juga cerdas-cerdas lagi kan. Tuh. Oke, Mak, Rusia itu bukan untuk pemula lah istilahnya, Pak, itu. Yang dikendaki dengan berbagi keturunan itu artinya keberlangsungan sejarah kehidupan itu bisa lebih baik, walaupun di satu sisi ya, karena bagaimanapun juga ke depan itu tidak lebih baik sebenarnya, malah kalau melihat daripada nubuahnya Nabi. Iya, betul. Itu kan, kalau lihat nubuahnya Nabi itu kan khairul korni kan, itu kan sebaik-baiknya masa itu adalah masa, lalu masanya orang setelahku, lalu masanya orang yang setelah dan seterusnya. Jadi makin berkurang kan. Nah, pada saat itu kan memang nanti dibukakan semuanya, Pak. Kesejahteraan semuanya itu dikeluarkan, Pak. Tapi kalau keluar semua, Pak, kiamat, Pak. Kalau itu malah ditemukan tambang emas di Cikotok, walaupun sudah dari zaman Belanda, Iya, betul. sudah Jepang ada, tapi ternyata ditemukan lagi tambang emas yang lain. Ditemukan minyak di Cepu, walaupun sudah zaman Belanda sudah ada, Pak, tapi ditemukan di tempat yang lain kan gitu. Itu semakin banyak yang dikeluarkan, semakin banyak yang ditampakkan, maka itu sudah semakin mendekati kiamat itu, Pak. Ya kan, wa akhrajatil ardu athqalaha, itu ketika bumi sudah mengeluarkan semua isinya. Nah, karena kan belum semua Pak isinya, Pak. Mulai dari semua jenis tanaman, bahkan pernah itu ada riwayatnya itu ada satu pohon yang sudah punah, Pak. Pohon yang sudah punah 1000 tahun yang lalu, terus ditemukan di Bukit Yudea itu, yang ada di Palestina itu kan. Dan ternyata bibit itu adalah yang telah diterangkan oleh Alkitab mereka 1000 tahun sebelumnya, sebelum Masehi bahkan. Itu ternyata bibit tersebut ditanam, Pak. Ditanam jadi pohon sekarang. Dikeluarkan lagi kan. Jadi artinya tumbuhan yang selama ini sudah dinyatakan punah, akhirnya dihidupkan kembali. Dan apapun yang sudah punah pasti akan ditampakkan lagi. Semuanya intinya finishing, Pak. Kalau finishing kan dikerahkan semuanya, Pak. Adegan terakhir kayaknya. Nah, terakhir dia tampakkan semua kan. Nah, ketika sudah menampakkan semuanya itu baru sejarah itu selesai. Waduh, ini khawatirnya yang pada belum ngerabi, yang pada belum ini malah pada marah, Ustadz. Apalagi ada fenomena yang kita sebut child free. Gitu. Buat apa menghadirkan anak di tengah dunia yang makin rusak, akhlak makin rusak, moral makin rusak, terus buminya sendiri juga makin rusak gitu. Nah, dengan obrolan kita pembukaan ini, Ustadz, apakah langkah itu masuk akal atau gimana, Ustadz? Ya masuk akal, Pak. Tapi kan itu sudah keluar dari tujuan pernikahan, Pak. Tujuan pernikahan itu kan berkembang biak, Pak. Ya kalau bahasa kasarnya, Pak ya. Iya. Berkembang biak gitu. Untuk melangsungkan spesies manusia agar tidak punah gitu, Pak. Lalu pada akhirnya kan semuanya akan dimusnahkan gitu, Pak. Nah, kalau seperti Ketakutan dan kekhawatiran, ketakutan yang fenomena seperti itu ya, bahasanya bukankah sudah ada yang menjanjikan? Nah, kembali lagi kan kepada wa may ya'mal su'ayujza bihi wa may ya'mal sholihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang berbuat buruk maka dia pasti akan dibalas, dan barang siapa yang beramal sholih dan dia beriman
maka dia juga nafalan nuhyana hayatun thayyibah, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik. Artinya buruk dan enaknya hidup itu kembali kepada bagaimana kita menerimanya, Pak. Kan sampai ada istilahnya, orang-orang itu kan zaman sekarang kan banyak free child kan itu kan. Bebas dari anak-anak kan itu. Child free ya. Itu kan. Sampai ada istilah kalau di TikTok itu menua bersama gitu loh, Pak. Jangan Pak, jangan menua bersama Pak. Kalau menua bersama itu sama dengan bengek bersama Pak. Pada tua. Ya nanti kalau sama-sama tuanya sama-sama sakitnya Pak. Ya kan? Sama-sama sakitnya itu kan akan menjadi beban bagi generasi selanjutnya kan gitu. Ya menua mah sendiri-sendiri aja Pak, jangan tua bareng-bareng Pak gitu kan. Nah, itu kan sebagai, kalau bahasa anu sebagai bukti cinta lah gitu kan. Nah itu ya ada benarnya juga Pak. Dalam hal ini kan menua bersama itu dimaknainya itu bukan secara fisik tapi secara mental, kedewasaan itu. Makanya kalau untuk logika yang fragile itu kan bagaimana, itu kan kalau dari awal itu sudah bertentangan dengan tujuan daripada pernikahan, yang dimana tujuannya itu adalah untuk keberlangsungan keturunan kan gitu. Ya mungkin kalau sekarang belum merasakan kan gitu Pak, tapi kan di kemudian hari baru bisa merasakan ternyata punya anak itu seru ya Pak ya. Itu balapan sama anak ya Pak, anaknya ngaji kan ya, bapaknya ngaji kan ya. Anaknya sudah apa sama bapaknya masih Fatihah. Ya nggak masalah pakai itu malah. Sebagai apa? Sebagai penyemangat. Nggak ada yang lebih hebat penyemangat itu kalau bukan dari orang yang kita cintai, Pak. Iya, betul. Tanya. Sukses ya. Oh iya. Pak Deden kayaknya ketawanya lepas banget gitu ya. Itu orang yang udah melampaui, Melewati batas kesedihan segala macam. Wah udah. Terus udah lepas. Berkat wiridan yang kemarin tapi Ketawa lagi tadi. Itu bahkan nun sewu Ustadz, dengan kondisi saya nggak tahu ya, pola pikir dan mungkin pemaknaan terhadap hidup gitu Ustadz ya. Ada siapa gitu, misalnya saudara kita yang akhirnya mulai melewati masa-masa itu, masa-masa ya, kalau saya sama dosen istri kan dibilang hidup itu ada waktunya main, waktunya kerja, waktunya nikah, waktunya berkeluarga gitu. Nah ada orang yang mungkin dari berbagai jenis kelamin, maksudnya bukan berbagai jenis, dari kedua belah pihak, laki-laki maupun perempuan gitu, akhirnya dia mungkin capek dijodohin atau capek apa, sampai bilang begini sambil diem gitu ya aku sendiri aja bisa bahagia kok, sampai akhirnya kita udah nggak bisa masuk lagi gitu, saking udah kayaknya jawabannya udah jawaban terakhir gitu Ustaz. Nah ya gitu, jadi fenomenanya gitu Ustaz, dengan sendiri aja udah bisa bahagia. Bisa bahagia kan Pak ya. Hidup itu kan nggak cuma cari bahagia Pak, di atas kebahagiaan itu ada yang lebih penting, yakni keselamatan. Orang itu sibuk mencari bahagia, sibuk mencari keuntungan, sampai lupa dia itu mencari keselamatan kan? Dan itu hal yang pasti Pak. Walaupun nggak dicari juga selamat sudah ada Pak. Selamat datang, selamat menikmati kan, ya. Kalau ngeriung gitu dapat selamat terus itu Pak. Melampau dapat selamat. Bebek juga ada, bebek selamat udah ada. Selamat Pak ya. Dengan setiap Oh iya ini bebek. Oh jangan ngomong. Maaf. Bebek Rena. Coba disensor. Itu kan setiap kali dapat Pak, dapat habis tahlilan itu kan. Kita tuh datang mendapatkan selamat, datang pulang dapat ucapan selamat menikmati Pak. Ketika mau buka itu buka menurut ada selamat menikmati, sebenarnya ada hal yang lebih penting itu kan. Kedengeran sih sederhana ya, selamat kan gitu, tapi bagaimana yang bahagia itu bahagia yang selamat dari tidak hanya
dari cara pandang orang terhadap dirinya, sikap orang terhadap dirinya, tapi juga kehidupan setelahnya kan. Kalau ada ucapan seperti ini, saya sendiri juga sudah bahagia. Saya sendiri saja sudah bahagia. Adakah orang yang lebih bahagia daripada Nabi? Itu kan. Entah Nabi pun tidak bisa sendiri. Jadi kan kebahagiaan yang lebih hebat itu ketika kita bisa tidak hanya sekedar bahagia, tapi juga membahagiakan. Itu kan. Itu kan derajat yang lebih tinggi lagi kan. Kalau kita hanya bahagia sendiri itu kan egois, Pak. Sedangkan itu sudah keluar dari karakter dasar manusia yang hidupnya sosial, hidupnya selalu bersama. Nah, karena itu makanya orang itu tidak bisa hidup sendirian itu. Dia itu mencoba untuk mengatakan bahagia, tapi pada dasarnya kebahagiaan yang dipaksakan. Kepengen hidup, pengen bisa bersama, itu kan. Tapi berhubung nggak ada yang bisa login, akhirnya terpaksa dia mengatakan saya sendiri saja sudah bahagia. Lalu bahagia seperti apa? Tentu kebahagiaan antara orang mendapatkan anak dengan kebahagiaan orang yang menikah dan masih sendiri, tentu kebahagiaannya lain. Ketika orang itu menikah, dia bahagia mendapatkan pasangan. Ketika orang tersebut menikah, dia bahagia mendapatkan pasangan, lalu kemudian dia mendapatkan anak dan keturunan. Tentu kebahagiaannya berbeda, Pak. Ada kebahagiaan yang melengkapi, ada hanya kebahagiaan yang lengkap. Kalau kebahagiaan yang melengkapi itu kan berarti kebersamaan. Kalau kebahagiaan yang lengkap itu seperti makan, Pak. Wah, contohnya mendoan. Mendoan itu kayaknya enak kalau ada sambelnya. Kita Kan, praktekin. gitu. Nah, ini namanya kebahagiaan yang melengkapi. Kalau seperti ini. Sambelnya melengkapi. Gak lengkap nih berarti. Contoh gak lengkap Pak Ustaz. Iya, gak lengkap. Nggak boleh sambel ya. Ya walaupun cuma hanya sekedar sekedar mendoan saja itu sudah bahagia, Pak. Berarti ada yang dikonsumsi. Tapi ketika kebahagiaan itu ada sambelnya, Pak. Gak lengkap bahagianya. Gak lengkap kan? Gak lengkap. Kalau terkait yang tadi Pak Guru bilang dengan sendiri aja sudah bahagia. Ini nyata loh, nyata. Ya, banyak Pak Guru. Banyak, iya. banyak yang kita temuin tuh begitu. Nah, cuma di balik itu Pak Ustadz kembali lagi yang katanya rezeki, jodoh itu sudah ada yang menentukan. Nah, terus kategori-kategori yang tadi itu yang dibilang Pak Guru, ada yang sempat sudah dijodohkan tapi dia nggak cocok ataupun gimana. Apakah itu memang masuknya kategori menolak jodoh? Apa gimana, Bos? Terkadang ada lagi kan pernah yang kita lihat sampai dengan umurnya sudah habis gitu, sampai masih belum menemukan jodohnya, Bos. Itu larinya ke takdir. Apa memang tadi itu dari awal perjalanan mereka ini yang kepengen sendiri mungkin ya nggak tahu juga sih, entah kepengen entah memang belum menemukan gitu tuh, Pak. Itu gimana itu, Pak? Dan kalau untuk berkaitan dengan takdir dirinya, kan tidak semua itu takdir itu sesuai dengan keinginan ya, Pak ya. Bukan berarti kita menolak jodoh, Pak. Tapi yang bikin repot itu, Pak, bukan jodohnya, Pak. Padahal mah kalau menikah itu mudah, Pak. Menikah itu mudah. Ada yang mau, Pak. Saat sejelek-jeleknya orang tuh ada yang mau kan. Bahkan secacat-cacatnya orang pun ada pasangannya. Nah, itu walaupun memang dia tidak mendapatkan pasangan di dunianya, tentu dia bisa mendapatkan pasangan Di akhirat. di akhiratnya kan gitu. Dan itu pasti, Pak. Nah, adapun kalau kehidupan seperti itu dia menolak jodoh. Menolak jodoh di sini itu
sebenarnya menolak itu bukan dirinya dan bukan takdirnya, akan tetapi nafsunya. Kan itu yang bikin repot kan itu Pak, yang bikin repot itu harus pokoknya mah yang cantik, yang gemoy, yang karirnya mencorong kan ya, yang enak dilihat. yang pilihan dan seterusnya lah, Punya warisan. yang satu level lah gitu, dan yang sebagainya Pak Gitu. gitu. Gerobak. Nah itu kan sebenarnya yang bikin repot kita sendiri kan, betul. Lalu kalau ada orang istilah menolak jodoh itu sebenarnya bukan menolak jodoh ya, akan tetapi dia tidak mau untuk menjalani bersama dengan kamu, tidak dengan yang lain gitu loh. Sumpamanya modelnya enggak seperti kamu, modelnya seperti saya inginkan, dia tidak akan menolak. Nah, kalau disadari itu kan selama dia itu masih berkutat dengan imajinasinya, maka sampai kapanpun dia tidak akan menemukan kesempurnaan. Nah, karena kesempurnaan itu berangkat dari bisa saling menerima. Sempurna itu bisa menerima. Itu. Ya kalau misalnya hal yang ideal ya. Ya mungkin kalau kita melihat Nabi sendiri, nggak ideal sebenarnya Pak. Janda 40 tahun. Menikah dengan perjaka umur 25 tahun. Kira-kira Pak zaman sekarang Pak, pasangan model apa seperti itu? Kok ada, kok mau-maunya kamu kan? Tapi kan dia kaya. Ya. Tapi kan dia kaya, bangsawan. Ya tetap secara fisik tidak akan ideal. Secara fisik ya. Kalau kita lihat secara memang, maka idealisme itu kadang kalau kita terlalu berpegang teguh terhadap idealisme itu malah kita yang membuat kita tersiksa sendiri. Nah, akan tetapi kan karena memahami bahwasanya ke depan itu ada perjalanan yang panjang dan berat, tentu saya harus ditemani orang yang lebih dewasa agar tidak salah dalam melangkah. Dan Nabi benar pilihannya. Tentu pola pikirnya usia 25 tahun tentu berbeda dengan pola pikirnya usia 40 tahun. Yang tidak lagi kaitannya sama hubungan biologis. Seksual. Ya kan kalau misalnya ideal itu melihat idealnya. Bisa saja Nabi itu ditawarin sama perempuan yang lainnya kok. Itu kan. Kenapa kok milihnya? Itu loh. Kaya, bukan masalah kayanya Pak, tapi kedewasaan di dalam sikap sehingga bisa memahami kondisi Nabi seutuhnya dengan perjuangan serta misi yang dibawa Nabi ini. Kalau sumpahnya pada saat itu bukan beliau Pak yang menjadi istrinya, mungkin tidak sehebat itu perjuangannya Pak. Apa tuh? Ya, tulisan di belakang itu. Apa tuh? Salah makna. Truk aja gandeng. Truk aja gandengan. Masa kamu nggak ada? Kadang memang kita ini dibentuk, kita ini bukan kanvas kosong sebenarnya, tapi kanvas dengan guratan-guratan itu sepengetahuan saya Ustaz. Tinggal orang itu guru, orang tua menebalkan garis-garis itu. Nah kadang waktu saya mahasiswa, teman-teman mahasiswa ada teman di kedua jenis kelamin lah ya. Ada yang punya kriteria gitu Ustaz. Pertama dia punya dream wedding. Jadi pernikahan impian itu bayangannya seperti apa. Terus kemudian dream man-nya juga gitu. Jadi pria ini apa? Jadi kayak semacam punya checklist. Jadi kayaknya kalau itu mah terus aja dreaming. Iya. Lama-lama dreamnya kalau lama jadi nightmare. Jadi mimpi buruk. Jadi luar biasa Ustaz checklistnya itu. Kalau saya dengar itu ya. Satu, misalnya tidak merokok. Kedua, suka seni sama kayak saya. Suka traveling. Jadi banyak checklistnya Ustaz. Tidak ngorok.
Nah, itu kita kan tidak bisa tahu kalau ngerokok. Nah, jadi memang Terakhir tidak ada. nah mereka tidak Tidak ada yang sesuai. tidak ada tidak apa tidak ada. Nah, saya ada teman dekat waktu kuliah itu ada 2 gitu. Saya ada 2 dan mereka semua sama punya checklist seperti itu, Sob. Cuma pada akhirnya yang satu ya mungkin easy going, lebih easy going gitu ya. Akhirnya dapet gitu. Ya senimannya dapet gitu ya. Cuman mungkin di cantrengan yang lain tapi dapetnya ngerokok juga ternyata. Dan teman yang satu lagi ini ternyata Masih Saya- mencari. masih mencari dan ternyata kan ya orang kan juga dunia kan tidak berputar buat dia gitu ya. Kadang orang-orang yang seperti itu kan juga circle-nya juga beda. Jadi mungkin untuk dream wedding, aku kalau nikah nih maunya dilamar pakai kuda putih gitu ya, terus datang ke balkon, terus nanyain gitu. Itu dream lamaran, dream wedding, terus dream man-nya juga gitu. Itu yang mungkin tadi Ustadz bilang dia punya patokan hayalannya sendiri gitu. Nah itu apa harus realistis terkait umur atau gimana Ustadz? Tidak terkait umur juga, realistis Dia itu tetap nggak apa-apa kayak gitu. nggak Ustadz? apa-apa. Tapi kalau misalnya cowoknya bekerja keras, mau tanggung jawab, tapi misalnya dia ngerokok gitu. Istilah sekarang mah namanya red flag gitu. Ada beberapa cewek atau cowok yang punya, ih gue mah kalau udah begini red flag itu kayak tanda bahaya gitu Ustaz. Ih pokoknya kalau begini gue nggak suka. Nah itu gimana Ustaz? Apa perlu dinasihatin atau gimana seperti itu? Ya dia akan menjalankan sendiri, Pak. Saya tidak mau suami saya merokok. Justru suami yang merokok itu menunjukkan itu orang yang yakin, Pak. Yakin bahwa saya mati itu bukan dari peringatan. Ya, Yakin penyakit mati ya saja dari rokok. wah ini jangan sampai dipotong Iya. sama TikTok. Untung kita di IG sama di YouTube main. Iya. Udah mulai TikTok. TikTok Follow ya. belum ya Pak? Saya udah follow belum? Masih dicoba. Ini kan kalau yang kembali lagi ke Pak Guru itu menyampaikan, kalau kita itu ingin ideal untuk diri kita sendiri, sampai kapan tidak akan pernah ideal. Justru kekurangan itu akan menjadi sebuah kelebihan dan kelebihan itu akan menjadi sebuah kekurangan, Pak. Tergantung sudut pandangnya itu. Aku ingin cintai kekuranganmu. Kayak seperti istri saya tuh nggak saya ngorok malah nggak bisa tidur setelah pernikahan ke 14 tahun itu. ASMR. Iya loh. Bisa dapat tuh di-upload YouTube ya. Iya, View-nya banyak di YouTube. iya. Jadi kalau nggak ngorok malah nggak bisa tidur gitu. Jadi ngorok saya ini yang dicari. Bukan apa, kalau dari Bapak saya itu bukan menolak ya Pak ya, tapi belum punya keinginan untuk menikahi model tipe seperti ini. Masih pilih-pilih berarti. Masih pilih-pilih kan itu. Makanya kan kalau orang dulu itu kan sampai bilang dari umur 20 sampai umur 40 itu tergantung milihnya. Kalau dari 40 ke atas itu tergantung miliknya. Nah ini nih harus pahami. Dua. Ya, kita punya sepupu, kita punya ipar ya, kayak gitu. Bisa nih dipotong nih. 20 sampai 40 lah. 40 tergantung milihnya. Milihnya. Pintar-pintar milih aja kayak gitu Pak. Iya. Berarti kayak kita masih 39 ini juga masih bisa milih gitu. Ya, Kalau misalnya di atas 40 tahun itu tergantung miliknya, ya bahasanya gini Pak. Kalau istilahnya Pak, istilahnya masih matahari terbit Pak. asik. Itu loh, masih belum senja ya Pak ya. Iya. Matahari terbit ya, biasanya masih banyak kaya Pak. Iya, masih di ufuk timur. Itu kan masih banyak promo, masih ini Oh, dan iya, itu. iya. Ketika sudah matahari senja, selangis jangan, 10 telur kan begitu. 10.000 telur itu. Ya itu kan tergantung milik ya, kayak gitu kan. Berarti yang dicari itu yang penting saya dapat kan gitu. Iya. Nggak pilih-pilih lagi. Itu kalau sudah masukin 40 tahun ke atas, sudah susah ya, daripada nggak ada lagi lah itu loh kan. Daripada saya hidup sendiri kan itu loh kan. Daripada tidak ada yang menemani kan. Aduh. Ya itu kan tergantung semua pilihannya ya. Karena tidak hidup itu tidak akan pernah bisa lepas daripada melayani dan dilayani. Melayani dan dilayani. Karena itulah
Kenapa sampai Nabi itu menyebutkannya Sayyidul Qaumi khadimuhu itu. Pemimpinnya suatu kaum itu adalah pelayannya. Dan itu kan Sayyidul Qaumi di situ pemimpinnya suatu kumpulan itu adalah pelayannya. Dalam ini kalau keluarga, Sayyidul Qaumi itu adalah suami. Dalam urusan berjamaah, Sayyidul Qaumi itu adalah imamnya. Dalam kepengurusan masjid, ya Sayyidul Qaumi itu adalah ketua DKM, ya kan. Dalam tatanan lingkungan ya berarti Sayyidul Qauminya itu adalah RW, RT, lurah dan seterusnya kan itu. Itu pada dasarnya kan kalau hidup itu tidak melayani, dilayani, itu hanya dua itu saja, tidak akan pernah lepas. Nah, tergantung bagaimana pelayanannya dan tergantung bagaimana dilayaninya. Ada yang dilayani itu aleman ya Pak ya. Aleman itu kalau bahasa Indonesianya manja. Ya manja ya kan itu. Bikin repot pelayan ya Pak. Ada yang pelayan terlalu semangat Pak. Ini bikin repot yang dilayani Pak. Betul. Itu. Bahasanya terlalu excited lah kalau pelayannya itu. Itu kan idealnya itu bisa saling menerima itu. Makanya ada istilahnya kalau dari Quran itu wasyawirhum fil amr ya. Wasyawirhum fil amr itu kan kalau dimaknanya itu musyawarah kamu dengan mereka dalam setiap urusan untuk bisa saling memahami satu sama lain kan. Tidak hanya ingin sekedar saya ini dimengerti gitu loh kan, tapi juga kamu harus memberikan pengertian gitu. Yang kebanyakan orang itu pengen dimengerti gitu kan. Jangan pernah paksakan orang itu untuk mengerti kita sampai kita tidak mau mengerti mereka. Loh, saya kan udah bayar kamu kan, saya sudah bayar kamu, benar kita bisa membayar jerih payahnya, tapi sekali-kali tidak akan pernah bisa membayar hatinya. Asik. Nah, kita dilayani itu ada tumbuh keinginan ataupun perasaan di dalam hatinya itu untuk mau melayani. Mau melayani itu kan suatu harga yang tidak ternilai Pak. Perasaan itu mahal Pak Roni ya. Kayak gitu. Kalau Pak Guru waktu nikah di umur berapa? Saya 25, istri 25. 25. Itu berarti menua bersama kayak gini Pak. Benar. Amin. Menua bersama Pak kayak gini malah. Balik lagi, bengek baru. Yang penting jangan ini Pak. Kalau menua bersama itu sudah pasti Pak. Yang penting jangan ajal bersama Pak. Oh iya. Kasihan anak-anak. Kasihan Tapi katanya hidup semati katanya. jangan Pak, kalau hidup semati malah Pak. Jangan ya. Jangan Pak, kasihan anak-anaknya Pak. Kalau soal perasaan nih Pak Ustadz nih. Kalau kami ini lagi udan nih Pak Ustadz di masjid, teras masjid gitu ya. Itu mah kita nunggu reda gitu. Kalau Pak Roni ini nggak nunggu reda, karena nanti istrinya datang bawa payung. Terus di depan kita nih bawa bapak yang lagi pada nunggu hujan. Pak Roni ini dijemput sama istrinya tanpa WhatsApp, tanpa apa. Nah ini perasaannya udah sedalam itu memang. Gede ngasihnya berarti. Udah pesen. Wow. Coba setelah gede ya. Beda setoran. Saya sama yang lain tuh nggak dijemput-jemput gitu. Saya Kalau juga Roni tuh hujan terus pulangnya berdua gitu, Ustaz. Kan kita jadi mengukur diri kita ini apa Jadi gitu. bertanya-tanya ya? Iya, jadi bertakon-takon gitu, tanpa di WhatsApp, tanpa apa, tiba-tiba jemputan datang. Beda kodam gitu. Ya, Bukan saya. kurang jaya. Kirain udah garam yang jaya. Bukan ya. Yang banyak punya perspektif yang anak itu investasi katanya. Cuma kebanyakan ya lari lagi tadi ya. Korban ke media lagi tuh Pak Ustadz. Korban investasi bodong katanya. Kadang kan ada tuh wayahnya lebaran pada setor gitu kan. Makanya kalau dimaknain begitu ya kebanyakan yang tadi itu kepengen free child ya. Child free. Gitu. Padahal kalau mereka berpikiran lebih jauh, investasinya ya sebenarnya bukan investasi ke sana. Untuk membantu orang tuanya sampai dengan tua, ya jangan sampai punya pemikiran begitu juga. Maksudnya investasinya ketika kita sudah nggak ada,
Lah yang mengirim doa siapa? Nah itu belum sampai ke situ. Iya, banyak Pak yang istilahnya mereka yang takut inilah, takut itulah, yang tadi dibilang istilahnya kita berkembang biak itu tujuannya apa gitu loh. Banyak Pak, kayak siapa ya artis bintang film ya? Eh Vino, kalau nggak salah ya, Vino G. Bastian ya. Itu juga sama istri juga child free. Tapi memang punya latar belakang. Vino, Hah? enggak. Siapa yang child free ya? Bintang film Vino terkenal. justru sekarang kerjanya kalau Pak. Enggak, aduh, siapa ya? Maaf kalau Si Gita. ya Gita Safia, dia mah aktivis child free. Jadi udah kita pasangan hidup tuh mencintai bersama, terus jalan-jalan, traveling gitu. Di Jepang juga sama kayak gitu. Nikah itu bahagia. Mereka tuh bayangannya punya anak tuh nyewokin anak. Berat punya anak itu. Terus apa ya, hidupnya jadi terenggut gitu Pak Ustadz gitu ya. Sedangkan buat kita yang Dia lahir langsung gede, nggak jadi anak. lah itu dia. Nah, kalau yang sosialnya itu bahkan masih banyak anak panti asuhan yang ditelantarkan sama orang tuanya. Kenapa nggak ngambil itu Ya, aja? mereka ngambil nggak masalah itu. Untung ibu kamu nggak punya prinsip kayak kamu. Iya, diajarnya sama netizen yang budiman seperti itu. Ya orang-orang normal lah pada umumnya. Jadi ya tadi Pak Faisal bilang Pak Ustadz, belum tahu aja gitu ya, di balik nyewokin anak, kanterin anak umbelan gitu ya. Ya di situ ada totalnya, nanti kalau di total ya seneng juga sebenarnya gitu. Nah itu mungkin yang belum kebuka apa Belum bagaimana? kebuka ya Pak ya. Makanya kan kalau yang dianu itu, kalau yang definisi daripada investasi Pak ya, investasi masa depan dari hal yang hidup berupa anak kan itu Pak. Ada kaitannya, wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika thawabun khairun amala itu Pak. Suatu tinggalan yang tetap abadi dalam kebaikannya itu jauh lebih utama sebuah imajinasi. Imajinasi yang paling baik itu adalah baqiyatu sholihat. Baqiyatu sholihat itu adalah anak yang meneruskan kesolehan ayahandanya. Jadi kalau bahasa kita itu lebih sederhananya begini, anak ini sebagai penerus sujud saya, anak ini sebagai penerus sholat saya gitu kan. Lebih sederhananya kan begitu. Karena sebagaimana saya dikenalkan oleh orang tua saya dengan Tuhannya, saya juga punya keinginan untuk bisa mengenalkan anak-anak saya kepada Tuhan saya. Gitu. Yang dimana tauhid ini akan terus berkelanjutan generasinya. Dan itu kan hal yang sangat keren Pak. Tuh, karena bagaimanapun juga kan wama umiru illa liya'budullah. Mereka itu tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah kan. Kembali lagi kepada asal penciptaan manusia yang dimana tujuannya itu adalah untuk eksistensi ketuhanan yang ada pada makhluknya kan. Eksistensinya itu adalah pada manusia itu sendiri. Walaupun memang Tuhan tidak membutuhkan terhadap sesembahan mereka, akan tetapi menunjukkan bahwasanya mereka itu menyembah, menunjukkan Tuhan itu ada. Apa yang lebih hebat daripada sebuah bukti yang menunjukkan keagungan? Tuhan itu membuktikan bahwasanya dirinya besar. Jika menciptakan kalian, kalian itu diciptakan untuk menyaksikan saya ini besar gitu loh. Saya ini Tuhan kalian, menciptakan, mematikan, merezekikan dan seterusnya. Kamu menyaksikan ini semua dengan dikasih hidup kan gitu. Itu kan termasuknya anugerah yang sering banyak orang terlupakan. Nah kalau memang kita kembali ke situ Pak, ke situ kan, wa ma umiru illa liya'budullah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah kan begitu. Nah, orang-orang seperti ini kan kaitannya itu tidak lagi hanya sekedar materi kehidupan saat ini, tapi juga bentuk sebagai mengimani kehidupan yang setelahnya. Kehidupan yang setelahnya gitu, berupa kematian kan. Dan ini adalah sesuatu yang abadi gitu. Kalau kita sebagai orang beriman, pasti hal itu meyakini itu adalah hal yang abadi. Nah, bagaimana keabadian ini? Kita punya investasi di dalam keabadian itu. Dengan kita itu sesembahannya,
Artinya menyembahnya kita itu masih terus dilanjutkan oleh anak-anak kita kan itu. Dan itu misi yang paling keren, Pak. Misi yang paling keren itu apa? Tetap mewujudkan hamba-hamba Allah itu. Jadi berimannya tidak berhenti sama saya itu kan. Tapi juga sama anak-anak dan seterusnya kan. Makanya kalau mereka yang berpaham apa child free ya kan. Itu kan masih belum ke sana, Pak. Lain itu juga baik pasti akan dibalas, buruk pun pasti akan dibalas kan. Belum tahu anak itu bisa jadi orang dalam loh. Anak-anak kita itu bisa jadi orang dalam loh kan. Begitu dilempar, dam, neraka. Kok Itu orang tua saya, Pak. Itu orang tua saya. Ya walaupun sayanya barusan Fatihah itu ya. Apa itu kan? Dia bisa juz amma itu dari siapa? Dari saya kan. Iya. lah yang bayarin madrasahnya siapa? Tanya malaikat. Oh iya dulu itu yang saya ajanin itu katanya kan. Luar biasa. Ya ada juga yang walaupun free, child free, tapi dia punya anak biologis, Pak. Anak biologis, anak ideologis. Anak ideologis. Dan ini banyak contohnya, Pak. Memilih untuk tidak menikah ada, Pak. Ulama-ulama itu yang memilih untuk tidak menikah itu. Oh ada. Banyak, Pak. Banyak. Tapi punya anak ideologis. Murid-muridnya gitu. Santri-santrinya kan itu. Yang siap pasang badan lah itu, Pak. Sama hebatnya, Pak, itu anak ideologis sama anak biologis itu. Bahkan lebih militan anak ideologis daripada anak biologis itu. Karena kalau anak ideologis itu hubungannya sudah hubungan rohani, hubungan ruh. Kalau itu yang namanya hubungan ruh itu kan nyawa, Pak. Hubungan nyawa itu kan abadi, Pak. Biasanya kan yang fana itu adalah jasad kita, yang abadi itu adalah ruh kita, Pak. Kalau sudah kaitannya itu hubungan rohani, maka itu hubungan yang abadi kan itu. Kalau bisa dikatakan apa? Ulama-ulama terdahulu itu banyak kan tidak menikah, ya salah satunya yang tidak menikah itu Imam Nawawi, itu kan yang punya biasa kajian itu ada namanya di kitab hadis itu, Pak, namanya Riyadhus Shalihin itu, Pak, dengan kitab hadis itu kan. Beliau itu terkenal salah seorang ulama yang tidak punya istri dan tidak punya anak, karena waktunya fokus untuk mengajar, menyusun kitab dan menyebarkan ilmu. Waktunya habis untuk itu. Dan tetap akhirnya, Pak, banyak yang mendoakan kan itu. Punya investasi itu ada ya. Walaupun saya tidak punya anak, tapi kan menurut saya banyak. Ini yang menjadi anak-anak saya. Dan itu kan pilihan sih, Pak. Yang repot itu kan nggak punya anak biologis, nggak punya anak biologis juga nggak punya. Harapan kita punya orang dalam itu agak sulit, Pak. Gitu. Harapan punya orang dalam itu cuma andalannya cuma satu, Pak. Dapat syafaat itu doang. Itu pun kalau di aku, Pak. Iya, Pak. Kalau di aku ya sudah 50-50. Banyak kan kalau saya ada orang yang penting amalnya banyak, yang penting amalnya dan seterusnya lah kan, amal soleh. Sebenarnya yang kita andalkan itu bukan amal soleh, Pak. Amal soleh itu enggak seberapa dibanding syafaat, Pak. Nah, syafaat ini orang dalam, penolong orang dalam, Pak. Ya kan? Kita punya orang dalam lah. Bikin proposal ulama amat, ya kan? Bikin kata ulama amat, ya kan? Bikin surat-surat ulama amat. Berhubung ada syafaat, Pak. Orang dalam, Pak, kita kenal kan, Pak, dia juga kenal kita kan, dia juga itu mudah, Pak. Kita tuh butuh orang dalam, Pak. Dalam hal ini adalah syafaat gitu loh, Pak. Dalam hal ini Pak Wildan misalnya, Beber, kelurahan. Kita nggak usah repot-repot lagi kayak itu, Pak. Jadi cetok sih kalau buat saya nih, jelas sih. Jadi kalau ulama adalah pewaris Nabi, kalau kita pewaris keimanan, Ustaz ya. Iya. Kalau sudah didoakan yang dulu itu kan, ada satu doa yang diajarkan di Quran itu, waladina jauh min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, itu pernah dengar doanya, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunlah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan mereka.
Artinya kita punya bagian daripada mereka yang satu server keimanannya, loginnya di situ Pak. Ada bagian daripada doa mereka untuk kita kan gitu. Ini termasuknya Pak. Makanya yang paling membuat saya itu terkagum-kagum itu adalah matinya mereka Pak. Karena yang ada keterangannya. Keterangannya itu seperti ini. Ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam kubur mereka dengan membawa dosa-dosa mereka seperti gunung besarnya. Lalu mereka keluar dari kubur mereka dengan tanpa membawa sedikit pun dosa, sebab doanya orang-orang yang masih hidup, saudara-saudara mereka kan. Jadi jangan khawatir Pak, masuk ya ini faktor orang dalam Pak, masuk gitu loh kan, masuk ke kubur, kita bawa dosa, keluar dalam keadaan terampuni. Sebab yang memintakan ampun tuh orang-orang yang respect sama kita itu. Nah, kan ada dua Pak, anak ideologis juga anak biologis. Dua-duanya sama-sama Pak itu bisa menguras dosa kita Pak. Mereka kan tidak tahu bagaimana hebatnya nyewoki anak ya kan. Terus lagi diompoli kan, digumohi kan itu kan. Manajemen tantrum kan itu. Ya kan? Ya, anaknya tantrum ya kan. Udah anaknya selesai tantrumnya, emaknya tantrum ya. Ini beda lagi penanganannya. Dia nggak tahu bagaimana bagaimana nikmatnya dua hal itu kan. Nah, orang mau manasin mobil, kita mau masih manasin sayur. Nah itu kan belarinya lagi kepada bagaimana kita menerimanya. Nah sampai Jalaluddin Rumi itu mengatakan, saya kira menemukan kekayaan itu ada pada harta benda, tapi setelah saya sadari, saya menemukan kekayaan ada pada kesadaran. Ada pada kesadaran. Dalam hal ini qanaah Pak. Qanaah itu sadar untuk menerima bahwasanya kita itu ngedennya kayak apa Pak? Ngeden Pak. Dorong-dorong gerobak pulang jam 2 Pak itu kan. Itu kan ya tetap pada akhirnya juga dia harus mau tidak menerima takdirnya kan. Sudah pasang promo harga murah. Ya kan, tambah salesnya yang cakep sekalipun gitu loh kan, dengan terbuka gitu loh kan, dan tanpa transparan sekalipun Pak. Ya kalau tidak ada yang di hati orang-orang itu tumbuh rasa kepengen, yang gagal masuk Pak. Yang mahal itu tadi Pak, timbulnya rasa ingin gitu. Makanya bikin repot itu kan, kenapa banyak checklistnya, karena apa? Karena banyak keinginannya. Orang tuh semakin banyak keinginannya itu semakin repot. Makanya kenapa orang kaya, orang-orang yang di kampung nikah sekampung Pak, nikahnya sama orang sekampung. Bukan nikahin perempuan sekampung. Itu apa? Jodohku 5 langkah. Nah, iya. Iya, depan-depan lawang bahasanya kan. Itu mertuanya ya depan pintunya kan gitu. Enggak niku kan Pak, ya semakin banyak keinginan itu semakin repot. Yang bikin repot tuh bukan karena nggak punya uang, bukan karena karirnya tersendat, bukan karena tidak ada customer, yang utang belum bayar kan itu. Bukan itu Pak, karena banyaknya keinginan. Makanya kan yang paling diredam itu adalah rasa keinginan itu. Nah, berarti kalau nggak ada keinginan nggak seru dong kayak gitu malah. Ya kan makin seru kan makin semangat Pak. Ya makin semangat ya pemicunya adalah banyak keinginan Pak. Saya mengambil dari Pak Faisal. Lumayan lah, dihitung-hitung itu gaji saya sekian cukup tutup lah, berani lah ambil lah. Cicilan 12 bulan lah. Gampang itu malah. Masuk lah. Dengan rasio keuangan sekian ngambil cukup lah itu. Itu sudah niat Pak, kedepannya terus ya kedepannya nanti kemudian menikmati Pak,
menikmati bagaimana pusingnya kan gitu Pak, mau ke sana ke sini kan itu, pegang kepala kan, pegang kepala, setidaknya kepalanya dia Pak, kepala istri dia pegang kan gitu. Cekeli kabeh kan saking mumetnya Pak. Itu nah itu kan berarti dia hidup gitu. Selama dia itu masih punya keinginan, selama itu pula dia akan selalu ada masalah. Berarti kalau misalnya kayak Pak Roni udah hujan-hujan dijemput sama istri, berarti udah lumayan itu Pak Ustadz ya? Iya Pak. Padahal udah dipesenin berangkat musola tuh. Ntar kalau hujan jemput ya, nggak tahu sih. Oh, nggak tahu ya? Tahu. Oh gitu. Iya. Di belakang layar. Oh, Di belakang belakang layar. Dibawa ini. Atau emang dari mau berangkat juga udah dianterin sebenarnya. Iya. Ditungguin. Iya. Di pos. Oh. Ya. Kan itu teman kita yang nggak pernah. Jangan bangga sampai dipayungin Pak. Ya bang, apa ini? Jangan bangga, mayit aja dipayung. Ah, nggak usah hujan. Besok-besok istrinya bawa jas hujan. Itu saya takut ini Pak, jadi salah satu kan sombong itu macam-macam. Takut jadi kesombongan juga buat Pak Roni itu. Itu kan kalau apa namanya, kalau kebanggaan itu Pak ya. Kebanggaan itu Pak Ustadz. Banggaan Pak. Sisi lain itu kekurangan Pak. Sisi yang lain itu kekurangan Pak. Padahal di jalan pulang kurang malam-malam. Mandi. Satu sisi kelihatannya itu Pak. Nggak tahu, saya nggak tahu. Pokoknya semuanya lagi nongkrong itu diem aja tuh. Pas datang jemputan itu, diem aja. Oh, dijemput. Bilangin aja di masjid ngopi. Oh, malah diomelin. Tahu kan? Diteleponin susah. Akhirnya kan dijemput. Jemput ya. Gitu. Jadi memang serunya hidup, Bapak. Iya. Kalau mereka tahu bahkan dipayungin mungkin mereka akan nikah dan punya anak juga. Makanya ya nggak habis pikir aja sih mereka yang punya komunitas apa child free segala macam tuh ya. Kalau itu mah kita sama aneh Pak argumentasi juga itu. Ya, ada yang memang punya trauma, Pak. Jadi dulu waktu kecilnya mungkin KDRT gitu ya. Keluarga tidak harmonis. Terus saya ngikutin tuh di Twitter tuh argumentasi dia tuh lucu aja argumentasinya. Enggak pasti karena teman-teman pas rabu itu. Ada temennya istri gitu ya. Mereka ya dekat gitu ya. Terus nikahnya lama Pak Ustadz. Karena dari si cowoknya, mohon maaf, broken home, dari si ceweknya juga broken home. Jadi ketika mereka mutusin nikah, mereka udah nikah, terus udah punya anak juga gitu. Jadi ada beban psikologis gitu. Traumatis ya. Traumatis gitu. Di kedua belah pihak ini keluarganya nggak bagus gitu. Jadi proyeksi mereka terhadap berkeluarga itu rentan sekali gitu, rapuh sekali gitu. Makanya ketika akhirnya mereka mau nikah, kita juga seneng banget gitu. Akhirnya mereka ngambil take a chance gitu ya, ngambil resiko itu. Ya mereka baik-baik aja sih. Ya itu istilahnya mutus generasi bahasa saya Ustadz. Jadi generasi yang tidak baik di era orang tuanya tidak diteruskan di anaknya gitu. Supaya nanti anaknya lagi makin harmonis lagi gitu sih. Kan biasanya begini Pak. Mereka kan kalau orang berangkat dari situ kan tangguh biasanya Pak. Iya sih. Tangguh-tangguh. Harusnya. Kalau bisa. Apa bahasanya itu? Pelaut yang apa namanya? Kayak Popeye gitu Pak ya. Badai yang membentuk laut Asik. tangguh. Popeye itu kuat karena ada Brutus Pak. Iya. Ya, kalau nggak ada Brutus nggak bakal kuat ya, nggak bakal makan bayam Pak. Iya, iya. Ya, makan bebek goreng paling Pak. Asik. Berhubung ada Brutus Pak ya kan, berarti kelihatan kuatnya gitu loh Pak. Jadi bahasanya ya pelaut yang tangguh tidak akan pernah lahir dari Laut yang tenang. laut yang tenang kan gitu. Ya, Nah untuk gimana Ustaz? pejuang yang tahu seperti Pak Deden. Deden kan itu kan. Tadi katanya kurang gerobak 2 malam. Iya benar. Iya. Padahal karyawan. Padahal karyawannya. Cuman tadi kayak ini itu kayak sok iye. Iya di rumah nunggu setoran. Iya benernya itu kayak sok iye banget gitu. Saya kan mengiyakan karena itu bekal saya buat ngomong sama mereka. Iya. Itu. Gitu. Kalau bisa dipakai. Oh iya. Saya keluar gitu.
Siapa mau sukses saya, gitu. Siapa mau kaya saya, gitu. Dibilang semua akan indah pada Pada padahal enggak. Padahal anak buahnya ngedorong, dia naik motor, gancang-gancang ke sungai gancang. ya alhamdulillah udah ketok terus katon lah dan janji-janji. Nah untuk waris ini teman-teman ada yang waris dan dunia perwarisan dan segala sesuatu tentang perwarisan, teman-teman ada yang mau diobrolin nggak? Ya wis, kita mah cukup tadi itu Pak, mewarisi iman, Iman. ilmu sama yang bermanfaat itu aja. Mau ngewarisin harta ya belum punya Pak. Mau mewarisi tetangga juga nggak mungkin. Nah, nggak Wah. mungkin. Kasus. Iya kan yang tentang apa kalau ulama itu mewarisi Nabi, ya kan. Ya kalau kita mewarisi keimanan ya kan. betul, betul. Sangat dalam dan sederhana, tapi ya itu memang tujuannya ternyata Ustaz. Loh, karena banyak orang yang cuma kayak gitu aja. Cuma kayak gitu aja ya Gitu bahasanya. aja ya. Loh, legalitasnya itu, Pak. Ini kan nyambung sama omongan Ustaz, kenapa kita dengan senang hati ngasih jajan ke anak gitu. Biarin ya nanti, ya karena sujud kita dilanjutin sama mereka. Tapi jangan sering-sering, Pak. Oh iya, masalah jajannya. Iya. Jangan sering-sering, Pak. Iya. Kalau itu malah. Bukan kalau di undangan itu ada Apa tuh? Arum 21 Arum 21? Iya. Apa tuh? bahwa semua itu di Oh, surat Arum. pasang. Oh iya, surat Arum. Mungkin saya nggak ada pasang. Lama-lama ya. Boleh emang. Nggak udahan-udahan ya. Iya. Nemu aja. Baru melengkapi kan. Ini melengkapi benar, Pak. Kan katanya kan yang sering dibaca sama Sekalian biar Sama ini ada naib. pasangannya. sama naib itu kan. Pasal itu kan tentang ayat 22 surat Ar-Rum kan. Menjadikan kalian berpasang-pasang lias kululaiha kan, agar tenang dengan pasangannya kan. Baru tenang dulu Pak, kan. Baru kemudian dikasihnya itu mawaddah itu loh, Pak. Mawaddah itu kan dalam hal ini siap berkorban kalau bahasa kita itu Pak. Itu. Ya resiko lah mendapatkannya kan ya. Kan setelah manusia apa laki-laki itu kan ditakdirkan sampai kapanpun untuk menafkahi. Betul. Kalau perempuan kan untuk menikmati Pak. Iya. Dan dinikmati gitu loh. Iya. Baru terakhirnya itu rohmah, itu udah larinya itu bukan lagi fisik tapi perasaan. Makanya kan kalau terasa bahasanya itu kalau apa ya, pacarannya orang tua kan beda sih Pak. Pacarannya itu bukan lagi ayang-ayangan Pak, tapi anyang-anyangan. Malah sama banget kalau lagi jangan. Ya, kalau ayam kan bahasanya gitu sih Pak. Nah, dicobanya itu ketika itu Pak, ketika sudah sakit-sakitan kan itu loh. Ketika suami lagi capek kan itu, lagi ngedrop kan itu Pak. Dari situlah mulai tampil kan posisinya sebagai apa. Kalau itu menyadari seperti itu Pak ya, tentu kita itu ternyata butuh gitu loh Pak. Udah bukan lagi sekedar keinginan tapi sebuah kebutuhan lah itu malah. Manusia itu juga memang agak aneh dan pelin-pelan dan nggak bisa dipegang, susah. Maksudnya begini, Ustaz. Kita ini yang punya anak gitu ya. Kadang-kadang kita sering ngomong gini, ih kapan ya kita bisa jalan berduaan? Saking sekarang ini dikintilin aja gitu ya. Tapi pas udah wisata berduaan itu, kebayang juga gitu. Kemalah pikiran. Jadi udah berduaan romantis gitu ya. Ada momen-momen di mana pas lagi makan di hotel itu ini kan makanan kesukaan anaknya. Jadi terus pas ke kolam renang biasa sama anak. Jadi kita ini suka bingung Ustaz, pas lagi begini pengen begitu. Kemarin ke Anyer itu ya. Enggak, kemarin kayaknya sama anak bininya. Sama bininya. anak bini. Oh, iya, kira itu. Kemarin ke Anyer itu. Pas giliran udah dapat begitu,
kepikiran, Iya, ya. sepi amat gitu ya. Jadi kita ini merana-merene, Saya pernah nyoba Pak Guru kayak gitu. ya, Ingin romantis. berduaan. Pulang ke rumah kita di kantor. Hah? Nah ini kok nyapu nggak bersih gitu. Ini berantakan gini. Mana sih ya itu? Karena itu cantiknya sampai tumpah-tumpah gini. Iya. Saya mah, "Weh." Malah mau muntah istri saya. Jadi pengen di treatment, pas sudah di treatment tuh masih gini-gitu. Jadi emang susah sih kita itu. Ya balik lagi tadi itu pembahasan yang kemarin. Apa mulu sih kemarin? Masalah perempuan kan? Ya kan nggak ada benernya kan? Apa yang kita omong salah mulu. Tadi itu kewajiban. 3 kalimat yang sulit untuk dilafazkan itu memang default kok kata Ustadz itu. Larinya ke sana lagi. Emang settingan pabrik. Gitu. Setelannya begitu, Pak. Sekali gitu. Oh, ternyata sesuai dengan imajinasi kita, Pak. Jadi apa namanya, sempurna, Pak. Ini reject kayak gitu. Baru. Harapan dan realita gitu. Iya. Jadi kan bisa jadi bahan kebanggaan itu, Pak. Iya. Ya kan ada masanya ketika istri kita itu masuk sama kita. Nah katanya ya Pak, 72 bidadari Pak ya. Iya. 72 bidadari kan. Itu ada sedikit perbincangan di situ. Saya ini paling cantik, tidak pernah maksiat, bidadari katanya kan. Tidak pernah maksiat, tidak pernah melunjak. Daripada kamu diem-dieman, terserah dan seterusnya. Nah, dijawab, kamu kan nggak pernah ngerasain ngelahirin, nggak pernah ngerasain bikinin kopi kan, nggak pernah ngerasain ketika lagi bokong-bokongan, ya, nggak pernah ngerasain. Nah itu semua, nggak pernah ngerasain sujud juga, nggak pernah ngerasain diimami. Nah iya kan, tetap hebatan kami lah. Nah, yang bedakan itu Pak, ada momen dimana apa istri kita itu sebagai cobaan. Nah, itu kan sudah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Tuh. Ada pasangan ideal, tapi ternyata tidak panjang umurnya. Ada yang pasangan ideal yang tidak panjang umurnya. Ada juga pasangan yang kelihatannya keren gitu loh kan, tapi tidak beriman kan gitu. Jadi semua kan gambaran sih Pak. Ada yang akur, tapi anaknya gula terus Pak, bertengkar terus kan itu. Nah seperti Yusuf dan saudaranya sih kan itu. Nah itu kan semua ini sebagai gambaran kan itu Pak, bahwasanya dalam keluarga itu tidak semuanya seperti apa yang kita inginkan. Emang kuncinya cuma satu sih, bersyukur gitu loh. Alhamdulillah gini-gini juga mau sama saya kan gitu loh. Kayak begitu, kalau gini-gini aja mau sama saya kan. Dan yang paling sulit kan menerima Pak. Menerima ketika tidak sesuai dengan keinginan kita. Menerima ketika tidak sesuai dengan keinginan kita. Menerima terpaksa kayak gitu. Cuma tadi menerima terpaksa udah nggak apa-apa daripada nggak ada lagi kan. Kata-katanya gimana Pak Guru? Buat para jomblo atau yang masih mencari. Checklist itu ditaruh, disimpan, dipajang gitu ya. Cuman yang lebih dari checklist itu adalah yang tiba-tiba. Ya. Tiba-tiba amprokan, tiba-tiba tabrakan, terus jatuh, terus ngambil barang-barang, terus atau katapan itu. Itu sinetron Pak. Oh sinetron ya? FTV kok itu mah. Iya, kesan pertama. Jadi bersiaplah dengan kejutan-kejutan Allah gitu ya. Dan kalau sudah datang kejutan-kejutan Allah, semua checklist, semua asumsi itu akan runtuh dengan sendirinya. Luar biasa. Asik. Salam super.